Apakah tepung nabati bisa memenuhi kebutuhan protein anak-anak? Kebutuhan protein anak-anak tergantung dari umur dan berat badan. Jadi, seorang anak umur 3 tahun dengan berat badan 15 kg membutuhkan 15 gram protein setiap harinya. Kebutuhan protein anak-anak sebesar 1 gram per 1 kg berat badan per hari. Jadi kue satu, yaitu kue tradisional yang dibuat dari tepung kacang hijau saja dengan gula pasir dan mengandung protein sebesar 20%, dapat menjadi sumber protein anak-anak terutama yang berumur di atas 3 tahun. Kacang kedelai mengandung lemak sampai 45%, sehingga untuk digunakan sebagai bahan baku industri pangan, umumnya diambil dulu minyaknya dengan cara ekstraksi. Ampas sisanya yang banyak mengandung protein, serat, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif diproses lanjut untuk diekstrak proteinnya saja. Proses ekstraksi lanjut ini menghasilkan 2 jenis produk tepung sumber protein, yaitu tepung konsentrat dan tepung isolat protein kedelai. Keduanya dalam bentuk tepung. Tepung konsentrat kedelai mengandung protein sampai 70%, sedangkan tepung isolat bisa mencapai 90% protein. Di dalam industri pangan, kedua jenis tepung protein kedelai ini banyak digunakan untuk menaikkan kadar protein produk ke level yang diinginkan. Jadi memperkaya kandungan protein produk yang dituju. Kedua jenis tepung ini merupakan contoh tepung tidak utuh karena komposisinya sudah jauh berbeda dengan komposisi kedelai awalnya. Kedua jenis tepung ini hanya mengandung protein saja, sedangkan kandungan lemak, serat, vitamin, mineral, senyawa bioaktif yang awalnya ada dalam kedelai utuh sudah dihilangkan. Campuran tepung kacang-kacangan dan tepung lain umumnya dibuat dengan mencampurkan masing-masing tepung dengan perbandingan tertentu sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada standar campuran tepung. Semua campuran tepung dibuat sesuai pesanan atau tujuan pemesan untuk membuat produk apa. Jadi pengguna tepung campuran harus mengetahui atau sudah menentukan kadar protein produk akhirnya. Misalnya jika ingin membuat camilan berbentuk stik sebagai sumber protein, maka kadar protein produk akhir camilan stik harus di atas 20%. Jadi stik sumber protein ini harus dibuat dari tepung kacang-kacangan saja. Misalnya dari tepung kacang hijau saja. Kacang hijau, kacang merah, dan kacang Bogor mengandung lemak sedikit, yaitu sekitar 10-20% dengan kandungan pati yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kacang-kacangan ini sangat sering dibuat menjadi tepung untuk pembuatan kue. Khususnya kue-kue tradisional yang banyak diproduksi di industri kecil menengah. Contohnya adalah kue satu yang terbuat dari tepung kacang hijau dan gula pasir. Gerak maju, selalu manis sertakan Tuhan.